Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Rizky Nuryanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari evakuasi korban kecelakaan kerja. Pengertian evakuasi itu sendiri adalah suatu tindakan memindahkan manusia secara langsung dan cepat dari satu lokasi ke lokasi yang aman agar menjauh dari ancaman atau kejadian yang dianggap berbahaya atau berpotensi mengancam nyawa manusia atau makhluk hidup lainnya. Evakuasi merupakan bagian penting dari penyelamatan korban kecelakaan. Evakuasi yang ditunjang peralatan, kemampuan dan jumlah penolong memadai dapat mencegah cedera korban bertambah parah. Tetapi ada kalanya evakuasi darurat dilakukan dengan peralatan dan jumlah penolong terbatas. Hal ini dikarenakan antara lain harus segera dievakuasi karena lokasi kecelakaan membahayakan. Berikut merupakan beberapa cara evakuasi korban berdasarkan jumlah penolong. 1. Satu orang penolong dengan menggunakan papan jinjing dilakukan untuk korban sadar dengan cedera ringan atau digendong. Gendong dilakukan untuk korban sadar dan tidak mengalami cedera di tangan dengan cara tarik korban. Cara ini dilakukan untuk korban tidak sadar atau terlampau berat. Tarik korban ke arah belakang dengan tetap menjaga kepala korban. Posisi tangan penolong ketika menarik sesuai dengan situasi dan kondisi, yaitu menarik bahu, baju, atau selimut. 2. Dua orang penolong. Jika ada dua orang penolong untuk memindahkan korban, maka teknik yang dapat digunakan ialah sebagai berikut. Angkat kursi. Kursi dapat digunakan pada pasien yang sadar maupun tidak sadar, tetapi tidak pada korban dengan suspek cedera kepala atau spinal. Untuk pengamanan mobilisasi tangan korban ke dada, dan jika korban tidak sadar, ikat korban ke kursi. Dudukan dua tangan. Cara yang banyak digunakan pada pasien sadar yang tidak mampu berjalan atau untuk menjaga bagian atas tubuh korban. Gunakan telapak tangan untuk mengangkat korban dan dianjurkan memakai sarung tangan dengan menggunakan papan jinjing. Seperti papan jinjing satu orang dilakukan untuk korban yang sadar dengan cedera ringan yang bisa mengamankan diri sendiri. Dudukan empat tangan. Variasi lain dari dudukan dua tangan yang digunakan pada pasien sadar yang dapat menggerakkan tangan untuk membantu dirinya sendiri. 3. Tiga orang penolong. Di Indonesia, cara yang umum digunakan ialah lintang dada yang biasa digunakan untuk memindahkan korban ke tandu, sehingga juga strap ground. Cara ini adalah hammock carry dengan manual traksi dan pemasangan kolar, dan digunakan untuk memindahkan korban spinal tanpa spinal board. 4. Evakuasi dengan tandu. Tandu darurat. 1. Jika tandu komersil tidak tersedia, maka buatlah tandu darurat dari material yang ada di sekitar kita, misalnya dari pintu, kain, terpal, jas hujan, selimut, atau baju dan jaket. Jangan gunakan tandu yang alasnya lunak pada pasien yang dicurigai mencederai spinal atau kepala. Tandu terpal paling banyak digunakan
ringan dan mudah. Tandu ortopedi. Tandu ortopedi sebenarnya bukan untuk mengangkut, tapi untuk memindahkan korban yang biasa dimiliki ambulan. Terbuat dari besi atau aluminium. Kelebihannya bisa memfiksasi dan mobilisasi fraktur atau trauma spinal. Transportasi dan posisi korban. Pada evakuasi dengan waktu relatif lama tanpa dibekali alat memadai dan life support, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 1. Korban harus diselimuti untuk menghindari hipotermia dan shock dengan cara memasang selimut secara diagonal dengan tandu kemudian dilipat ke seluruh tubuh. 2. Cari rute perjalanan sesingkat mungkin dan seaman mungkin. 3. Tandu harus dibawa sedikitnya 4 orang. Posisi kepala korban diarahkan dengan jalur perjalanan atau dengan kata lain kepala di bagian belakang tandu untuk menghindari korban disorientasi. 5. Tetapi posisi korban harus diletakkan pada bagian depan tandu. Tandu korban menaiki atau menuruni tanjakan. Jaga posisi tandu rata air atau datar terutama ketika melewati tanjakan atau turunan. Tandu korban memasuki bulan. Korban hendak dipindahkan ke tempat tidur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.